Tuh, sudah siap kelompok 1? Eh, Kelompok 1 masih belum ini, Bu, belum selesai konsepnya. Oke, kelompok 2 berarti. Pak Fridolinus dan kawan-kawan. Kok langsung Bu kelompok Sri. 2, Bu? Ya, Bu, Lah kelompok katanya 2. kita nomor 5, yang terakhir. Oh, Nggak apa-apa, Bu. ya sudah, sekarang kelompok 5. Anu Kelompok aja. 5 ya, sudah siap ya kelompok 5 ya. Bu Wiwit sudah siap ya? Sudah, Tri, ayo silakan ayo kelompok bismillah 5. Kak Tri. Ya Bu Yani. Ya, Ayo, bismillah. Ya, Ya. Pak. Ayo, bismillah. Eh, Bismillah. kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, Pak. Ya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Tadi telah mendiskusikan tentang wawasan kebinekaan global dengan topik sekolahku yang damai. Di sini beranggotakan ada 6 orang. Saya sendiri Triwidodo, kemudian ada Ibu Bauria, Ibu Ika Setianingsih, Ibu Wiwit Tri Lestari, Ibu Ainul Wardah, dan Ibu Yeni Indri Wulandari. Untuk pemateri, saya beri kesempatan pertama untuk Ibu Yeni Indri Wulandari. Kepada Ibu Yeni, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bu. Terima kasih Bapak untuk waktu yang diberikan ke saya. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 5, kami akan membahas topik 5 yaitu tentang sekolahku yang damai. Nah, di sini nama kelompok kami, di sini ada Bapak Triwidodo, ada Bu Bauria, ada Bu Ika Stiani, ada Bu Wiwit, Bu Ainul, kemudian ada saya sendiri. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan topik 5 ini, untuk capaian pembelajarannya, diharapkan setelah belajar tentang topik 5 ini, mampu menganalisis apa saja ancaman dan keterantangan yang terjadi di sekolah. Yang kedua, mampu menganalisis apa saja kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian, di sini kami mempunyai mulai dari diri. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, Bapak Ibu, bagaimana lingkungan sekolah yang baik yang Bapak Ibu dambakan? Ayo, kelompok 5 yang mau menjawab pertanyaan pemantik saya, bagaimana lingkungan sekolah yang Bapak Ibu dambakan? yang ini Bu, menurut saya apa namanya sekolah yang yang kita dambakan itu ya jauh dari kemudian ya, anak-anak tenang, aman gitu ya, damai gitu ya, anak-anak tidak mengalami sebuah ejek mengejek seperti itu, tapi di sisi lain masih kita temukan seperti itu, gitu Bu. Oke. Kemudian untuk pertanyaan pemantik yang kedua, ayo kelompok 5. Apakah di sekolah Bapak Ibu masih ada peserta didik yang menyebarkan ujaran kebencian? Saya coba jawab Bu Yeni. Ya, Pak Tri, monggo. Ya. Terus pundi Pak Tri? Mungkin khusus untuk di sekolah saya, alhamdulillah tentang penyebaran ujaran kebencian ini tidak ada Bu, karena banyak bukti nyatanya, misalnya saling menghargainya kepada suku, agama, dan budaya yang berbeda. Di tempat kami saling menghargai, tidak ada siswa yang saling berantem. Itu satu. Kedua, penampilan siswa itu ada yang mungkin agamanya agak lumayan, jadi anaknya itu pakai cadar Bu, ada yang pakai cadar karena memang tidak dilarang, jadi ya tetap kita perbolehkan, dan itu juga kawan-kawan yang lain saling menghargai, tidak ada yang mengejek seperti itu. Itu khusus di sekolah saya Bu Yeni. Oh, nggih, berarti sudah bagus nggih Pak nggih.
Nggih. Sudah ada toleransi, nggih. Nggih, Bu. Kemudian yang ketiga, apa saja tantangan dalam mewujudkan sekolah yang damai? Ayo, siapa yang bisa nomor 3? Apa saja tantangan dalam mewujudkan sekolah yang damai? Bapak Ibu, kelompok 5. Tantangan Bu. ya. Oke, Bu. Bu Monggo, Bauria, Gloria. bagaimana Bu Bauria? Apa saja tantangan dalam mewujudkan sekolah? Tantangannya itu kurang kedamaiannya antara siswa yang satu dengan yang lain karena kurangnya toleransi atau kerjasama antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, sehingga di antara teman-teman yang lain dia kurang berdamai karena kurangnya komunikasi. Mungkin itu saja, Bu. Oh, iya. Oke, oke. Untuk aktivitas selanjutnya, setelah ada kegiatan mulai dari diri, akan dilanjutkan dengan aktivitas kepada yang bertugas. Bu Ika, kami persilahkan untuk mempresentasikan. Terkait aktivitas, ini nanti siswa itu diminta untuk menjodohkan antara gambar dengan aktivitas penyelesaian. Misalnya di situ ada gambar bullying gitu ya. Jadi pemberian siswa diberikan sosialisasi terhadap tindakan untuk stop bullying di sekolah. Ada gambar itu toleransi. Jadi siswa diminta untuk tidak membeda-bedakan antara suku, agama seperti itu. Ada gambar berkelahi, ya. Jadi itu diberikan pengertian. Jadi untuk memisah, melerai ketika melihat temannya sedang berkelahi. Dan berikutnya itu untuk menghormati antar umat beragama. Jadi antara gambar dengan kartu nanti diminta untuk menjodohkan, seperti itu aktivitasnya. Seperti itu, Bu. Bisa dilanjutkan ke refleksi. Refleksi? Bu Ainul, bisa ke refleksi, Bu Ainul? Halo, Bu Ainul? Nah, ini saya akan menyampaikan ya di kegiatan refleksinya dari permainan tadi. Coba diskusikan dan renungkan pertanyaan berikut. Menurut Anda, sekolah yang damai itu seperti apa? Yang kedua, bagaimana menciptakan sekolah yang damai? Yang ketiga, apakah di sekolah Anda pernah mengalami ancaman seperti gambar di atas? Jika pernah, bagaimana cara mengatasinya? Yang keempat, jika kita memiliki wewenang, bagaimana kebijakan untuk menciptakan sekolah yang damai? Nah, ini untuk refleksinya. Selanjutnya ini ada konsep. Konsep yang pertama itu menjaga sekolah tetap damai, yaitu untuk menjaga kedamaian sekolah, kita harus meningkatkan kapasitas atau K dan mengurangi atau R. Dengan demikian risiko menjadi lebih kecil. Nah, di sini bisa dirumuskan. Di sini ada A dikali R bagi K sama dengan risiko, di mana A itu adalah ancaman eksternal yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian yang B itu kerentanan internal, bisa dikendalikan, kurang wawasan dan arahan. Kemudian yang K itu merupakan kapasitas kesadaran. Kemudian yang untuk konsep selanjutnya,
Untuk yang konsep yang kedua itu membangun sistem meningkatkan kapasitas. Di sini apa itu sekolah damai? Apa itu sekolah damai? Sekolah yang aman, menyenangkan, dan menciptakan budaya damai. Kemudian komponen sekolah damai kebijakan, interaksi promosi, sarana, dan partisipasi. Di sini dasar sekolah damai itu prinsip penyelenggaraan ada di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas, demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, HAM, nilai keagamaan lain, kultural, dan kemajemukan bangsa. Sini ada 10 hak anak, Konvensi Hak Anak PBB, Sekolah Ramah Anak, itu berdasarkan Permen PP dan PA nomor 08 tahun 2011. Untuk konsep selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu. Lanjut, Bu. Ibu Wiwi. Bu Monggo Wiwi. Ibu. Bu Wiwi. Untuk konsep 3. Oke, konsep 3 berkaitan dengan, terima kasih atas waktunya ya. Konsep 3 berkaitan dengan kerentanan perundungan ya. Di sini secara pribadi bahwa banyak hal yang ditemukan di lingkungan sekitar kita terkait dengan kerentanan perundungan ya di sekolah-sekolah yang kita lihat ya mungkin di sekitar kita sendiri berkaitan dengan pembulian. Ya, pembullying ya, macam-macam di sini ada macam-macam pembullying berkaitan dengan macam-macam pembullying secara langsung anak-anak mungkin secara ini bisa dilihat ya, bisa terjun secara langsung ataupun lewat HP ya, stripping ya, lewat HP yang mana akan di sini terbentuk adanya sebuah bullying yang karena adanya teknologi yang terjadi ya saat ini, maka kerentanan perundungan ini sangat-sangat harus kita pikirkan ya, harus kita diskusikan bersama bahwa ini adalah perlu kita waspadai. Banyaknya mungkin ya terkait dengan toleransi tadi ya sudah dibahas di depan bahwasanya perlu adanya sebuah toleransi kembali, adanya suku, ras, kebudayaan dan lain sebagainya ya terhadap pembulian yang ada di lingkungan sekitar kita. Mungkin tentang kerentanan pembulian ya nanti bisa dilihat dalam survei-survei. Di sini ada survei pembulian ya, di mana ada diskriminasi ya, diskriminasi, pembatasan, pelecehan atau pengucilan secara langsung ataupun tidak langsung berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya. Kemudian terjadi sebuah pemaksaan juga, memaksa pihak lain berperilaku secara spontan, baik melakukan tindakan atau bertindak dengan menggunakan ancaman, imbalan, ataupun intimidasi dalam bentuk yang lain. Ya, hasil survei membuktikan bahwa di sini ada beberapa yang ditemukan bahwa hasil survei dari KRPA, survei pelecehan seksual di ruang publik selama pandemi kemarin ya dan sesudahnya ada 3.000 lebih 37 responden mengatakan mengalami pelecehan sekitar 78%, 78,89%. Kemudian dari 4 dari 5 perempuan di Indonesia mengalami pelecehan seksual di ruang publik sekitar 29,6%. Kemudian 3 dari 10 laki-laki di Indonesia mengalami pelecehan seksual di ruang publik juga. Kemudian terakhir di sini menurut survei ada 4 dari 5 teman-teman gender lainnya turut mengalami pelecehan seksual juga ya berdasarkan persen 83%. Nih, kemudian di sini dari survei tersebut dinyatakan bahwa banyak ada yang merasa bersedih, merasa jijik, malu, kesal, tidak nyaman, merasa direndahkan, takut, merasa bingung, tidak berdaya, frustasi, dan lain sebagainya. Dari hal-hal yang sudah dinyatakan tadi ada 3.000-an lebih responden yang mengalami
pelecehan yang mengatakan dampak dari pelecehan yang dialami memperparah situasi atau perasaan mereka selama pembelajaran atau selama dalam kehidupan gitu ya, dalam kehidupan. Maka di sini kerentanan perundungan di sini perlu adanya sebuah wadah ataupun bagaimana caranya untuk mengantisipasi itu di lingkungan sekitar kita. Saya mungkin turut prihatin untuk ini. Itu mungkin Bu dari saya tentang perundungan, kerentanan perundungan. Saya kembalikan ke Bu Yeni. Oke, untuk langsung terakhir untuk survei sekolah damai, Pak Tri, monggo. Pak Tri Widodo. Belum kalau Ya, ingat. Bu. Ya, Monggo. untuk survei sekolah damai di sini untuk menguatkan kondisi damai di sekolah. Ayo lakukan beberapa misi berikut ini. Misalnya, buatlah survei terkait kondisi sekolah Anda dengan cara membuat list terhadap aspek-aspek berikut. Ya, yaitu yang pertama, apa saja ancaman, kemudian kerentanan dan risiko yang ada di sekolah Anda. Kemudian program apa yang sudah ada di sekolah Anda untuk menciptakan sekolah damai. Kemudian yang ketiga, harapan yang Anda harapkan terhadap program tersebut. Nah, di sini ada instrumen yang mungkin nanti bisa diisi oleh Bapak Ibu, bisa di-share di grup ya, Bu Yeni ya, untuk instrumennya, supaya kita nanti bisa melihat atau menggali apakah di setiap wilayah atau di sekolah Bapak Ibu masing-masing itu terdapat permasalahan tentang bullying atau sekolah yang ibaratnya kondisinya belum seidealnya yang diharapkan oleh siswa seperti itu. Kemudian tadi pada aktivitasnya mungkin menambahkan sedikit oleh Bu Ika. Bu Yeni tolong dinaikkan di aktivitas Bu Yeni. Nggih, Pak. Sedap nggih. Nggih. Sampun, Bapak? Ya, bisa diperbesar sedikit. Sampun? Ya. Sebentar Pak, sebentar. Nggih, sampun. Dinaikkan Bu. Nah ya, jadi di situ ada 3 peristiwa ya yang bisa Ibu lihat di slide, bahwa untuk peristiwa yang pertama atau gambar yang pertama itu peristiwa apa Bapak Ibu? Berkelahi, Bapak. Nah, di situ ada kolom penyelesaian. Mungkin ketika ada peristiwa berkelahi, bisa Bapak Ibu di situ bagaimana sih cara menyelesaikannya? Coba salah satu dari Bapak Ibu yang bisa memberikan solusi. Monggo Bapak Ibu. Ketika ada anak berkelahi di sekolah atau di lingkungan sekolah, bagaimana sih penyelesaiannya? Coba Bapak Ibu. Memisah atau melerai, Pak. Melerai, Bapak. Melerai perkelahian yang dilakukan antara 2 anak ini, 2 anak pada gambar ini. Apakah cukup melerai saja? Kemudian mendamaikan permasalahan dulu, permasalahannya apa, kemudian kita mencoba menyelesaikan. Kalau misalkan masalahnya hanya hal sepele, nanti cukup diselesaikan oleh pihak sekolah tanpa mendatangkan orang tua. Mungkin seperti itu, Pak. Nah, jadi dilerai, kemudian coba digali permasalahannya yang menyebabkan terjadinya perkelahian itu gitu ya Bu ya. Kemudian saling menyadarkan, jadi berkelahi itu tidaklah benar, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa menang jadi arang, kalah jadi abu, kan seperti itu ya kan gitu. Kemudian setelah mereka saling menyadari, saling memahami kesalahan masing-masing, mungkin dibuat surat pernyataan, mungkin Bapak Ibu dibuatkan surat pernyataan kalau mengulangi peristiwa itu, kejadian tersebut, maka sanksinya
yang terberat itu ketika sudah ada sanksi 1, 2 akan dikembalikan lagi ke orang tua atau wali murid. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke, berarti Bapak Ibu sudah terbiasa mungkin menyelesaikan atau melerai siswanya yang ketika ada yang berkelahi. Bisa lah Bu ya. Ya. Kemudian peristiwa kedua atau gambar yang kedua itu gambar apa Bapak Ibu? Pelecehan, Pak. Pelecehan. Jadi pelecehan terhadap lawan jenis gitu ya. Ya, karena pelecehan kalau hanya dengan perempuan sekarang tidak menjadi patokan. Banyak pelecehan juga kepada siswa laki-laki. Jadi dengan lawan jenis lah mungkin seperti itu. Kira-kira kalau ada gitu Bapak Ibu, apa ini solusinya mungkin Bu Ika? Dengan memberikan ini konseling gitu ya, dengan memberikan konseling gimana Pak tindakan atau menyampaikan norma-norma lah ya, artinya batasan-batasan kan. Tata tertib Pak. Nah, kita ini memberikan tata tertib. saya ingat kemarin itu waktu kejadian 2 bulan yang lalu itu guru BK saya itu memanggil 2 orang kan gitu, karena sekolah sebenarnya informasi di sekolah nggak begitu terdengar, tapi di masyarakat itu kok sampai heboh kan gitu. Akhirnya 2 orang lawan jenis itu dipanggil. Nah, ternyata si laki-lakinya itu bercanda bahwa ketika mainan di satu ruang yang sama itu si laki-lakinya itu menyampaikan kepada teman-temannya bahwa sudah memegang bagian tubuh perempuan itu tadi, bagian yang ini kan gitu. Nah, si perempuannya itu tidak terima, kemudian lapor kepada orang tua, kemudian peristiwanya jadi heboh. Setelah dipertemukan, ternyata yang laki-laki itu tadi hanya bercanda kan gitu. Ternyata nggak megang apa-apa, hanya bercanda. Nah, walaupun itu belum sempat terjadi, teman beritanya itu sudah menyebar, akhirnya ya itu menjadi tidak baik juga Bapak Ibu, walaupun belum sampai terjadi kan, mungkin seperti itu. Mungkin ya Bu Ika pembatasan lah ya, norma-norma kan kalau bermain juga perlu ada batasan-batasan ngoten ya Bu Ika ya. Iya Pak, betul Pak. Mungkin kemudian ada peristiwa yang ketiga ini, gambar yang ketiga, gambar apa Bu? Bapak Ibu? Diskriminasi Pak. Ya, diskriminasi seperti apa mungkin? Mungkin untuk cara menyelesaikan diskriminasi itu dengan cara mengajarkan tentang rasisme dan diskriminasi itu sendiri, kemudian memperkenalkan inklusivitas, kemudian pelatihan kepada tenaga pendidik ya untuk menyampaikan peserta didiknya bagaimana untuk menerangkan diskriminasi itu. Iya, betul. Saya yakin kita semua, Bapak Ibu semua sebagai pendidik sudah paham lah, karena kita pendidik itu bukan hanya mengajar tapi memanusiakan manusia seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena anak-anak kita itu punya karakter, punya potensi yang masing-masing, tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Misalnya si A dia lemah di matematika, tetapi anak itu lebih di melukis atau menggambar, kemudian ada yang lemah di pelajaran IPA, tapi dia di seni tarinya, di vokalnya bagus seperti itu. Jadi kita saling mensetarakan, ya kan, mensetarakan minat bakat siswa tersebut, nggak boleh merendahkan satu dengan yang lain, apalagi yang berhubungan dengan fisik ya Bapak Ibu ya, fisik misalnya warna kulit, kemudian bentuk rambut kan seperti itu. Mungkin kalau yang perempuan budayanya sekarang, kalau yang muslim itu hampir semuanya sudah berjilbab seperti itu. Cuman kalau untuk yang sekolah negeri kan beraneka ragam, ada yang muslim, ada yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha kan seperti itu. Maka kita sebagai dewan guru, sebagai pendidik, patokannya memang bukan hanya mengajarkan ilmu tapi memanusiakan manusia. Mungkin itu tambahan sedikit tadi dari aktivitasnya Bu Ika, karena saya juga masih belum begitu mendalam paham tentang bagaimana sih menanggulangi supaya sekolahku ini sekolah yang damai seperti itu. Jadi anak menjadi betah
beraktivitas. Kalau di sekolah itu maunya nggak mau pulang kan gitu, pokoknya betah lah gitu ya, berlama-lama di sekolah seperti itu. Mungkin itu Bu, Bapak Ibu dari kelompok 5, topiknya sekolahku yang damai. Kurang lebihnya saya mohon maaf mewakili kawan-kawan yang lain. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Kita Ibu, stop ini screen untuk Bu Yani. nggak apa-apa Pak. Oke. Ya, untuk kelompok 5 ya sudah kita lihat sekolahku yang damai. Bapak Ibu semuanya sudah setuju bahwa sekolah yang damai itu bisa menimbulkan kenyamanan bersama ya, baik dari peserta didik maupun dari Bapak Ibu sendiri, termasuk memunculkan kepercayaan dari orang tua siswa ya Bapak Ibu ya. Sehingga proses belajar mengajar dari siswa-siswi kita, dari kita ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kita berharap bahwa sekolahku yang damai atau yang biasanya dituliskan di depan-depan sekolah itu sekolah ramah anak begitu, itu tidak sekedar slogan Bapak Ibu ya, tapi memang benar-benar sekolah yang memanfaatkan lingkungan itu untuk belajar. Artinya memang bisa digunakan untuk belajar karena tidak ada ancaman apapun di dalam sekolah tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang perlu diketahui terkait dengan sekolahku yang damai ini. Kenapa muncul sekolahku yang damai ya? Ini sebenarnya mungkin sudah banyak sekali muncul konsep-konsep school well-being ya Bapak Ibu ya. Pernah dengar Bapak Ibu? Ya. School well-being atau well-being in education ya. Ya kan? Kenapa muncul hal seperti itu? Memang banyak sekali terjadi hal-hal yang barangkali berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu ya. Karena memang komunikasi sudah sebegitu canggihnya, kemudian digital juga sudah mulai banyak sekali digunakan, ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya. Jadi school well-being ini nanti akan membantu dari sekolah itu untuk menjadi sekolah yang damai Bapak Ibu ya, karena di situ kan menjadi faktor untuk memperlihatkan kualitas dari pembelajaran, lingkungan fisik yang mendukung, kemudian kebijakan dari manajemen, termasuk dukungan kesehatan mental. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu terkait dengan bullying. Nah, bullying itu juga menjadi dampak yang serius Bapak Ibu bagi siswa-siswi kalau sekolahnya bukan sekolah yang damai. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat membahayakan bagi peserta didik kita dan juga mungkin bagi kita juga ya Bapak Ibu ya. Sehingga sekarang ini memang ada istilah mental health ya, yang kesehatan mental yang dibutuhkan. Banyak sekali yang perlu banyak sekali anak-anak kita yang mudah sekali depresi atau hal-hal kecil yang harusnya bisa diselesaikan, mereka tidak bisa menyelesaikan. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk tadi kita harus bisa memanage bagaimana caranya untuk menjembatani supaya tidak terjadi bullying, tidak terjadi kekerasan, dan sesuatu yang lain terkait dengan itu. Banyak hal memang yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan untuk yang kelompok 5 ini Bapak Ibu sudah punya gambaran pasti kira-kira nanti di sekolah Bapak Ibu tidak hanya slogan saja tapi betul-betul diekspresikan, diaplikasikan bahwa sekolah kita harus menjadi sekolah yang damai. Itu Bapak Ibu ya. Ibu, cukup untuk kelompok 5. Kelompok 5 cukup ya. Ya, terima kasih kelompok 5. Kita lanjutkan untuk sesi yang berikutnya. Bapak Ibu kalau misalkan ingin praktek, ada konsep yang ingin dipraktek